Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas negara kecil yang sering disebut sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia, itu punya cara tersendiri dalam mendidik anak-anak sejak dini. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan usia masuk sekolah mereka, biaya di sekolah mereka, mata pelajaran yang dipelajari, jadwal, semester, jumlah siswa per kelas, sistem kenaikan kelas, hingga gaji guru di Singapura. Jadi, video kali ini kita membahas tentang sekolah dasar saja. Nah, yang ada di Singapura. Sebelum itu, kami ingin menghimbau bahwa informasi ini kami peroleh dari 3 AI, yaitu Grok, ChatGPT, dan Gemini. Lalu kami rangkum ketiganya berdasarkan sumber dan informasi yang mereka berikan. Jadi tonton video ini sampai akhir, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan atau terputus. Langsung saja kita bahas. Di Singapura, anak-anak mulai masuk ke sekolah dasar pada umumnya di usia 7 tahun atau di usia 6 tahun. Sebelum itu, mereka biasanya mengikuti taman kanak-kanak pada usia 4-6 tahun. Pemerintah Singapura memang menekankan pentingnya fondasi sejak dini, sehingga ketika anak masuk SD, mereka sudah siap secara mental dan kemampuan dasar. Terkait dengan biaya sekolah, untuk warga negara Singapura, sekolah dasar dibiayai pemerintah. Jadi bisa dibilang ini hampir gratis, teman-teman. Orang tua hanya membayar biaya kecil untuk hal-hal tambahan seperti seragam, buku, atau kegiatan ekstrakurikuler. Ternyata di Singapura itu ada skema tabungan pendidikan yang mana tabungan ini dibuat otomatis oleh pemerintah Singapura untuk setiap anak warga negara Singapura. Yang mana pemerintah tiap tahun memberikan uang ke rekening anak itu. Biaya ini bukan dari orang tua, tapi dari pemerintah. Biaya ini bisa digunakan untuk kursus tambahan, ekstrakurikuler, dan biaya ujian. Nah, bagaimana dengan anak yang keluarganya kurang mampu? Jadi kalau anak yang kurang mampu ya dari keluarganya, itu ada bantuan dari Kementerian Pendidikan yang berupa seragam sekolah, buku pelajaran, dan subsidi transportasi. Jadi bisa dibilang di Singapura tuh hampir gratis biaya pendidikannya, tidak ada biaya. Nah, namun untuk penduduk permanen, yaitu bapak ibunya dia mendapatkan izin tinggal bekerja di Singapura, anaknya bersekolah di Singapura, apakah juga gratis? Ternyata di Singapura mereka harus bayar, teman-teman. Berapa bayarnya? Sekitar 280 dolar Singapura atau sekitar 3 jutaan. Sekitar 3 jutaan. Nah, dan lagi ada siswa, ada pelajar internasional, dan mereka ini mereka cuman bisa belajar di Singapura, bukan mendapat izin tinggal. Nah, hanya bisa bersekolah di Singapura. Mereka harus membayar per bulannya itu di atas warga yang mendapatkan izin tinggal, sekitar 500 dolar Singapura, teman-teman, sekitar itu. Tergantung dari mana dia berasal, negara ia asal itu. Terkait mata pelajaran, itu hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Mata pelajaran utamanya meliputi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama, bahasa ibu, ya, mereka bisa belajar Mandarin, bahasa Mandarin, Melayu, atau Tamil sesuai etnis siswa. Nah, lalu mereka juga belajar matematika, yang dikenal cukup sulit tapi efektif membangun logika. Juga mereka belajar ilmu pengetahuan alam atau sains, biasanya mulai diajarkan pada tahun ketiga atau kelas 3. Lalu mereka juga belajar pendidikan jasmani, studi sosial, yaitu pengetahuan yang mencakup kehidupan masyarakat Singapura dan dunia.
Lalu juga mereka ada mapel seni, musik. Selain itu juga ada mapel pelajaran nilai moral dan karakter atau bahasa kita, itu PPKN. Jadi bukan hanya pintar secara akademis, tetapi juga dibekali etika dan keterampilan sosial. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Jam masuk biasanya sekitar jam 7.30 atau jam 8 pagi dan selesai sekitar jam 1 siang. Nanti ada pula kegiatan tambahan atau remedial di sore hari untuk beberapa siswa, sehingga mereka pulang di sore hari. Durasi belajar harian meningkat seiring jenjang kelas menurut sumber. Untuk tahun-tahun awal, kelas 1 dan 2, durasi belajar sekitar 2,5 jam sampai 4 jam per hari, dan meningkat menjadi 7 jam per hari untuk kelas 3. Jadi, ini dirancang untuk memastikan siswa memiliki waktu yang cukup untuk belajar di sekolah dan beristirahat di rumah. Sekarang kita bicara dalam setahun itu berapa semester. Jadi dalam setahun itu ada 2 semester. Nah, tiap semester itu dibagi lagi menjadi 2 periode. Nah, jadi total ada 4 periode dalam setahun. Jadi dimulai itu kapan? Dari tanggal semester pertama dimulai kapan? Dari bulan Januari sampai Maret. Sekitar 10 minggu, habis itu libur seminggu. Nah, kemudian dimulai lagi pembelajaran dari Maret sampai Mei. Nah, Mei atau awal Juni. Nanti ada libur panjang sekitar 5 atau 6 minggu di bulan Juninya. Nah, itu menandakan berakhirnya semester pertama. Nanti dilanjutkan lagi di bulan Juli sampai September. Nanti ada libur pendek. Nanti dimulai lagi pada bulan September sampai November. Lalu libur besar di akhir tahun sampai Desember. Totalnya anak-anak sekolah sekitar 200 hari per tahun, teman-teman. Sistem ini membantu menjaga motivasi belajar siswa dan mencegah kejenuhan karena adanya jeda reguler, itu saja. Cuman agak berbeda dengan di Indonesia ya. Nah, selanjutnya, adakah ujian di sekolah Singapura? Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2 atau tingkatan 1, tingkatan 2 itu tidak ada ujian formal. Nilainya dari mana? Nilai diambil dari tugas-tugas harian seperti kuis kecil, proyek, dan observasi guru. Tujuannya supaya anak tidak terbebani ujian sejak dini, tapi tetap belajar disiplin dan tanggung jawab. Itu untuk tingkatan 1 dan 2, atau bisa kita bilang kelas 1 dan kelas 2. Nah, mulai dari kelas 3 ke atas, 3, 4, 5, 6, itu baru ada ujian dan penilaian berbobot. Jadi per semester itu ada ujian. Nah, puncaknya nanti di kelas 6. Jadi nanti di kelas 6 itu ada namanya ujian nasional atau mereka sebut PSLI. PSLI disebut PSLI itu seperti ujian nasional kita yang dulu, tapi bedanya gini teman-teman. Kalau PSLE ini semua anak sudah lulus, tapi menandakan kemana anak itu, untuk nilai itu untuk apa? Untuk menunjukkan kemana dia akan lanjut. Kalau di UN kita itu untuk kelulusan si anak. Ini yang perbedaannya. Berkaitan dengan jumlah anak dalam kelas. Jadi dalam satu kelas itu biasanya satu kelas diisi sekitar 30 sampai 40 siswa. Jadi pemerintah di sana sekarang mulai mencari cara supaya bisa menuruni angka itu. Nah, berkaitan dengan sistem tidak naik kelas, apakah ada di Singapura?
Ada, tapi jarang teman-teman. Ini jarang. Jadi anak, hampir semua siswa otomatis naik kelas setiap tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hampir naik kelas sampai kelas 6. Tujuannya supaya anak tidak tertinggal dari kelompok usianya. Jadi guru lebih fokus memberikan support remedial bagi yang lemah, bukan menahan di kelas yang sama. Jadi kapan tidak naik kelas itu dipakai? Ketika memang bermasalah dengan absensi, atau si anak itu mengalami kesehatan, mengalami alasan medis misalkan. Jadi sehingga dia jarang masuk ke sekolah. Nah, nanti diadakan rapat beserta dengan orang tuanya, gurunya, sampai guru psikologi pendidikan juga dihadirkan untuk bagaimana si anak ini apakah dinaikkan kelas atau tidak. Jadi gaji guru di sana, kalau guru pemula teman-teman, guru pemula yang pengalamannya masih sedikit, itu gajinya rata-rata menurut sumber itu 5.000 dolar Singapura atau sekitar 63 juta, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi kalau guru yang berpengalaman, dia bisa mendapatkan per bulan itu 6.000 dolar Singapura. 6.000 dolar Singapura itu setara dengan 76 juta. Kurang lebih 76 juta. Bahkan bisa lebih dari itu, teman-teman. Apalagi kalau guru itu dia mendapatkan jabatan atau apalah, itu bisa lebih dari 6.000 dolar Singapura. Jadi jangan dibandingkan dengan yang di Indonesia, teman-teman ya. Itu jauh sekali. Oke. Jadi inilah informasi yang dapat kami rangkum dari 3 AI itu, yaitu Grok, ChatGPT, dan Gemini. Ini berdasarkan sumber dan data yang mereka berikan. Ada beberapa hal yang sama dengan pendidikan kita yang ada di Indonesia, dan ada hal yang berbeda. Salah satunya tentang gaji ya, yang sangat fantastis di negara Singapura. Jadi tidak heran kalau negara mereka itu maju. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik, share ke teman-teman, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.